di tahun yang sama menempuh jalan yang cukup lumayan jauh, kurang lebih 3 hari 2 malam, melalui bukit, hutan, bahkan sungai Kapuas. Dan kita sempat menyeberangi, iya. Nah, sampailah di sana satu bulan lebih. Ayah melarang, bahkan menulis surat. Dan bahkan beliau tanda tangannya itu pakai darahnya. Pakai darah ya? Saking dia tuh melarang kami, untuk kami kembali lagi ke kata jujur yang saya rasakan saat ini. Dan saya udah terima hasilnya adalah ketenangan. Dan itu pun memang lama sih, prosesnya memang lama. Jangankan kami yang mu'alaf, orang Islam asli aja yang dalam perut kandungan ibunya sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan bacaan Yasin, sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sampai saat ini kayaknya masih ada yang kurang tenang. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini saya masih di kota Khatulistiwa, kota Pontianak. Dan kebetulan hari ini kita ada tamu spesial yang luar biasa. Dan beliau ini asli suku Dayak dari Kalimantan Barat. Nah, lebih tepatnya itu beliau itu berasal dari salah satu daerah, yang daerah ujung dari Kalimantan Barat. Itu namanya daerahnya Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan beliau sebagai seorang dai yang berdakwah di daerah Kapuas Hulu dan di pedalaman Kapuas Hulu. Langsung saja kita sapa Ustadz Indra Sotela. Assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz, kalau boleh tahu gimana sih Ustadz perjalanan jadi seorang mualaf sampai bisa hari ini jadi seorang pendakwah gitu Ustadz? Kalau diceritain dari awal tuh sangat panjang Mas, dan cukup memakan waktu, tapi kita singkat aja ya. Memang saya sih bersahadat pada tahun 1987, kurang lebih umur 12 atau 13 tahun gitulah ya. Terus saya pun mendapatkan hidayah itu melalui daripada mendengarkan suara azan. Suara azan itu pun bukan dari manusia yang ada nyata begini, tapi dari televisi. Nah, itulah dia awal muasalnya itu kan. Memang tidak mudah untuk mendapatkan suatu hidayah ini. Bertahun-tahun ingin untuk mengetahui Islam ini sebenarnya. Makanya pada tahun 1987 itu saya mencoba untuk menelusuri Islam ini melalui orang Islam itu sendiri. Nah, jadi itu pun perjalanan kurang lebih 3 hari 2 malam. Perjalanan itu dari kampung saya itu. Kampung saya itu Kecamatan Embaloh-Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dan pergi pada waktu itu dari rumah di tahun yang sama menempuh jalan yang cukup lumayan jauh, kurang lebih 3 hari 2 malam, melalui bukit, hutan, bahkan sungai Kapuas. Dan kita sempat menyeberangi, iya. Nah, sampailah di sana satu bulan lebih di Kecamatan Badau itu, barulah kita bersahadat. Itu pun bersahadat setelah orang pulang sholat Idul Adha. Nah, setelah orang sholat Idul Adha, kita lihat orang kok pada ramai. Ini ada apa? Ternyata ada hari raya. Salah satunya hari raya Idul Adha waktu itu.
Nah, pada waktu itulah kita minta disahadatkan. Tidak langsung ditanggapi oleh tokoh agama di sana. Karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang itu ini kan. Takutnya nanti orang tua daripada saya tuh nanti datang menggugat mereka, menghukum adat mereka dan segala macam lah. Tapi dari saya pribadi waktu itu sempat hampir juga tak melaksanakan bersahadat. Cuma berpikir ulang lagi, ini udah terlanjur basah nih, gitu kan. Iya, harus dilaksanakan nih, dan saya ingin buktikan. Tapi hati ini tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Memang ingin bersahadat, ingin memeluk agama Islam. Alhamdulillah, dari pagi sampai sore, pada kurang lebih pada asar, barulah kita disahadatkan. Nah, itu dia. Kalau mengenai sampai sekarang ini, waduh, sangat banyak yang perlu kita ceritakan. Silakan abang aja yang nanyain gimana, nanti kita jawab. Itu gimana Ustaz? Setelah syahadat itu kan berarti sebelumnya agama apa Ustaz? Asalnya saya beragama Katolik. Katolik. Dan keluarga kami orang Katolik asli. Katolik yang taat juga berarti Ustaz? Taat dan fanatik. Fanatik. Berarti termasuk ada keluarga ada yang pemuka agama juga berarti? Ada. Oke, berarti dari agama Katolik suku Dayak asli Ustaz? Dayak asli, nama Dayak saya itu suku Dayak Mamaloh. Dayak Mamaloh. Dayak Mamaloh, dan juga ada suku Ibannya. Dari mana ada suku Ibannya? Karena almarhum moyang saya itu Iban asli. Dari Malaysia? Bukan dari Malaysia, memang dari kita, dari Batang Kanyau, itu dari Kaposulu itu sendiri. Terus kalau yang kakek itu orang Mamaloh. Makanya saya ada dua suku. Suku yang ada pada diri saya ini, suku Iban dan suku Mamaloh. Oke, Ustaz. Terkait waktu itu kan ketika mendengar azan lalu pengen bersyahadat gitu, Ustaz. Nah, setelah bersyahadat tuh apa sih Ustaz yang Ustaz hadapi gitu? Dari keluarga mungkin atau gimana gitu? Nah, setelah kurang lebih 1 bulanan, terdengarlah kabar saya sudah masuk Islam. Masuk Islam didengar oleh waktu itu bapak masih ada, dan dia aktif sebagai pegawai negeri di salah satu kecamatan, yaitu kecamatan Baluhulu. Dia mendengar, beliau marah, dia sampai mengancam daripada tokoh agama itu sendiri dan saya pribadi, diancam dia. Biasalah bahasa orang marah itu kan bermacam-macam. Yang dari kebun binatang pun tuh ada gitu. Lengkap semua. Dan beliau ingin rencana nak menembak, membunuh, macam lah. Itu cerita lama. Tetapi alhamdulillah selama 2 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun lebih, saya itu baru memberanikan diri ketemu sama orang tua, termasuk bapak lah. Nah, bapak itu saya ketemu dengan dia. Yang pertama-tama yang saya lakukan adalah saya rebut tangan beliau, saya cium tangan beliau. Nah, pada saat itulah ayah pun, bapak saya itu ngomong gini, oh ternyata kamu masih ingat dengan saya. Segitu dia. Allah, siapa sih yang tidak ingat sama orang tua ya? Jelek bagaimanapun orang tua kita ya kan. Ya, tapi saya sudah dengarkan, ya Allah, Pak, gimana pula aku tak ingat, Bapak kan orang tua saya. Terus kami sudah berjalan, seiring waktu saya buktikan ke beliau bahwa saya di Islam, saya diajarkan tentang akhlak, etika, adab, selain daripada mengaji, ya kan. Alhamdulillah lah, ternyata meskipun saya dulu di Katolik diajarkan oleh ayah sifat yang baik, akhlak adab yang baik, etika yang baik, itu luar biasa. Ditambah lagi waktu saya di Islam, disempurnakan di Islam lagi, Masya Allah, itu luar biasa. Ternyata adab, akhlak ini penting, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita nih. Itu yang terutama. Itu yang diajarkan oleh almarhum ayah kami.
Beliau sangat disiplin waktu, dia betul-betul mengutamakan yang namanya beradab, bagaimana dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anak kecil, sampai diajarkan sebegitunya. Dulu kami pernah bertengkar, malumlah kita masih sekolah kan, masih nakal-nakalnya bertengkar. Dipanggil ayah bapak tuh, saya dengar kamu tadi bertengkar ya? Iya. Kesini dong. Ya kita dipanggil, bukannya dibelain. Siapa menang? Bagaimana kamu? Enggak. Wah bagus, anak bapak gentleman. Oh kan kuat nih anak bapak. Bukan begitu, ayah kami enggak. Langsung diajarin, diambilnya rotan, dipukulnya. Nih kalau kamu benar-benar kuat, dipukul. Saya tidak pernah mengajari kalian seperti ini. Walaupun katamu kamu benar. Tidak. Jangan kau lakukan itu, kata ayah kami. Tuh. Orang tua saya tuh. Jangan bertengkar dengan orang. Bila perlu, ayo bersahabat dengan semua orang. Jangan pilih-pilih, dia bilang gitu. Baik dia tuh orang yang miskin, orang yang apa dia dari kita, tapi kita tetap harus rangkul dia. Kita hidup berkasih sayang. Itu yang diajarkan oleh orang tua kami. Meskipun kami berbeda keyakinan, tapi itu udah dari lama, dari kami masih udah paham. Beliau mengajarkan itu terus. Maka sampai sekarang pun terngiang-ngiang omongan orang tua kami itu, kami tidak diajarkan mereka untuk berbuat jahat kepada siapapun, menipu ngakal orang tidak boleh, dan apalagi yang namanya berdusta, apalagi kalau namanya kasar dengan orang, kami tidak diajarin. Dan alhamdulillah ternyata di Islam ada lagi itu, ada lagi, masya Allah, itu makin menguatkan kita, menguatkan saya pribadi untuk mengutamakan adab akhlak. Itu dia. Tapi dulu sebelum masuk Islam, pandangan tentang Islam gimana, Ustaz? Apa tuh? Sebelum masuk Islam, dulu pandang agama Islam kayak seperti apa? Nah, kebetulan saya tidak paham waktu itu. Masalah tentang Islam apa segala macam, saya kurang paham waktu itu kan. Tidak ada pandangan itu, cuma saya tahunya agama saya Katolik. Itu agama saya Katolik. Karena agama Islam ya agama Islam, itu aja. Tidak ada yang Islam begini, saya tidak tahu yang seperti itu. Saya tidak bisa menilai agama orang lain. Bahkan setelah saya masuk Islam ini, saya tidak bisa menilai agama yang lama. Saya tidak bisa menilai. Nah, karena itu masing-masing lah. Nah, itu yang menentukan nanti semuanya itu, yang menilai itu adalah, yang berhak menilai itu adalah Allah. Tapi setelah masuk Islam, gimana Ustaz pandangan Ustaz dengan agama Islam ini? Alhamdulillah, pandangan saya dengan Islam sangat-sangat inilah cara Allah ya. Inilah cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada makhluk yang Dia inginkan. Nah, setelah kita di Islam betul-betul banyak diajarkan ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan, akhlak, adab, ilmu agama ya kan. Alhamdulillah lah. Memang bahagia, saya sangat-sangat bahagia, sangat-sangat saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur semenjak saya di Islam, saya makin paham akan arti hidup dan mati ini. Alhamdulillah, karena mungkin dulunya saya masih kecil kan, umur 12 tahun aja, si Katolik, saya belum tentu tahu yang masalah agama. Makanya setelah saya tahu agama ini pun baru-baru inilah kita paham, karena tadi mengaji, mendengarkan tausiah, mendengarkan guru-guru kita mengajarkan yang baik-baik, mengajarkan ilmu agama tentang kehidupan, kematian, dan segala macam. Bahkan daripada harta, benda, semuanya diajarkan. Alhamdulillah, itulah yang kita dapatkan. Dan alhamdulillah, saya sebagai seorang mantan Katolik, sekarang udah beragama Islam, dan sangat-sangat bersyukur Allah telah memberi petunjuk kepada saya. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, saya penasaran dengan satu hal nih, Ustaz. Kan biasanya teman-teman kita tuh kalau misalnya mu'alaf itu kan biasanya dihadapi dengan banyak masalah kan. Kalau Ustaz sendiri ketika awal masuk Islam tuh ada nggak ujian yang menurut Ustaz terberat yang pernah Ustaz hadapi waktu itu? Kalau masalah ujian, Mas, tidak ada yang tidak ada ujian. Masalah berat dan ringannya aja. Tapi yang saya pribadi itu sangat-sangat berat.
Mungkin itu tadi. boleh diceritakan. Itu tadi itu seperti saya ceritakan awal tadi bahwa ayah melarang. Ayah melarang, bahkan menulis surat. Dan bahkan beliau tanda tangannya itu pakai darahnya. Pakai darah ya. Saking dia tuh melarang kami untuk kami kembali lagi ke Katolik, ke agama asal. Nah, memang banyak seperti apa tuh namanya dari orang tua asal kan udah melarang, dan waktu kami masuk Islam pun dengan seadanya tidak seperti sekarang. Berbondong-bondong para ustadz, ya kan, orang-orang baik untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Iqra. Beda dengan kami dulu. Kami yang mencari, kami yang mencari guru, cari guru ngaji. Di kampung kami itu ada 1-2 orang aja ngaji. Tapi kalau mereka tidak ngaji, mereka sakit, kami tidak bisa ngaji. Kami tidak belajar. Dan dulu kami tidak ada penerangan kayak listrik dan segala macam, tidak ada. Kami hanya pakai pelita, sumbuh yang di minyaknya pun minyak tanah dulu. Jalan pun tidak aspal. Kalau kami kehujanan, habislah Iqra tadi itu. Bukan Iqra dulu, itu namanya Jusama. Jusama kami belajar itu. Itu kalau untuk masalah sakitnya sangat-sangat susahnya juga semuanya kami alami. Tapi alhamdulillah berkat kita pingin mengetahui, karena kita ini, makanya saya sampaikan dengan teman-teman para mu'alaf yang sudah memeluk agama Islam, jangan hanya bersahadat, jangan hanya udah saya sudah masuk Islam, tapi pelajarilah Islam ini sebenar-benarnya. Kita harus paham Islam itu apa. Nah, meskipun susah, sebenarnya tuh tidak susah, tergantung pada diri kita. Mau tidaknya kita paham, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha kuasa. Orang yang maaf nih, makanya saya sampaikan juga, orang yang buta aja kok bisa mengaji. Orang buta loh. Kenapa kita yang masih punya mata, punya normal panca inderanya nih, kok enggak mau? Pura-pura aduh. Dan saya buktikan, Bang. Saya buktikan di tempat saya sekarang ini, di Desa Sibahulu, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, itu ada mu'alaf 20 tahun lamanya. Jangankan yang namanya alif bata, huruf A, B, C aja dia tidak tahu. Ya Allah, 20 tahun sudah Allah. Tahun. Dan beliau tidak sekolah ternyata. Nah, setelah dia ikut pengajian kita mu'alaf yang kita selenggarakan setiap waktu itu setiap minggu 1 kali, dan sekarang alhamdulillah udah setiap malam Senin sampai malam Kamis. Jumatnya yasinan keliling. Terus kalau Jumat siangnya setelah sholat Jumat kita ada pengajian mu'alaf itu sendiri. Dan alhamdulillah beliau yang tidak tahu alif bat, yang tidak tahunya A, B, C, sekarang beliau sudah Iqra 3. Masya Allah. Dia tidak bisa baca A, B, C, D. Tuh. Karena apa? Nah, inilah dia pentingnya pembinaan. Dan maksud saya gini, dengan untuk para ustadz juga yang ada di kampung itu, atau tokoh agama yang ada di tempat mereka, di sekitar mereka, jangan bosan-bosannya mengajak mereka untuk mempelajari agama Islam ini, biar mereka paham. Gitu, Pak. Jangan ada, maaf ngomong, sekarang ini ada juga dari agama Islam, cuma ajarannya dia tuh kadang-kadang ada agak melenceng sedikit daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu ada pernah kita dengarkan. Makanya tolong deh, dulunya kami dulu udah pernah salah jalan, jangan sampai nanti udah kami pindah agama jalan salah lagi gitu, Pak. Salah dua kali. Jangan sampai salah terulang lagi, itu maksud saya itu. Jangan diajak lagi kami di salah yang jalan. Nah, itu yang paling penting dong. Memang susah awalnya, tapi lambat laun nanti Allah tuh akan mudahkan. Contoh aja waktu itu saya belum memeluk agama Islam, belum namanya bersahadat. Alhamdulillah ayatul kursi saya udah hafal.
Ayat kursi udah hafal. Ayatul Kursi dah hafal. Itu hafalnya dari mana, Ustaz? Itu tadi baca terus. Itu kan ada tulisan Arab tuh, ditempelin di dinding tulisan Arab, tapi di bawahnya kan ada bahasa Latin. Oh, Latinnya. Latinnya itu panjang pendeknya nggak paham. Pokok baca aja udah. Penting bisa baca. Bisa aja udah. Karena kalau udah lewat kuburan baca itu kan katanya orang kan hantu kan takut. Itu yakin dengan ilmu keyakinan tadi. Masya Allah. Nah itu. Ustaz, mungkin boleh diceritakan Ustaz, pengalaman pribadi setelah masuk Islam tuh gimana sih yang Ustaz rasakan waktu itu? Ujian-ujian yang dihadapi. Jujur. Yang saya rasakan saat ini. Dan saya udah terima hasilnya adalah ketenangan. Dan itu pun memang lama sih, prosesnya memang lama. Jangankan kami yang mu'alaf, orang Islam asli aja yang dalam perut kandungan ibunya sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan bacaan Yasin, sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai saat ini kayaknya masih ada yang kurang tenang. Karena apa? Pertama, ikhlasnya itu. Yakinnya itu dengan kalimat Allah. Ustadz, masa sih dia nggak yakin? Dia kan hafal Al-Quran tuh. Dia kan tahu tafsirnya. Dia tahu terjemahannya. Sekali saya alami, nggak semua orang yang pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran itu dengan tafsir-tafsirnya, arti-artinya itu, nggak semua yakin. Contoh aja, seperti kita memilih pemimpin. Allah udah menyampaikan, pilihlah yang seakidah denganmu, katanya gitu kan. Atau jangan berdusta, hari bersedekah. Ya kan? Udah simpel aja lah, yang simpel aja nih. Masalah sedekah aja. Kalau kau bersedekah, maka Allah akan ganti. Itu Allah janji. Tapi masih banyak orang kaya kita Islam. Kaya, mobil mewah. Sedekah tak mau. Kenapa? Belum yakin dengan balasan Allah. Padahal Allah ancam lagi. Barang siapa yang ingkar akan firmanku, tak percaya akan kalamku, maka apa kata Allah? Nah, neraka akan menunggunya. Pindah yakin, ya kan? Alhamdulillah, semenjak di dalam Islam ini kita pelajari, kita paham, dan kita betul-betul ikhlas menerimanya. Alhamdulillah, ketenangan yang luar biasa dan pembuktian bermacam-macam yang Allah berikan, bermacam-macam Allah buktikan, nyata, sangat nyata. Ini yang membuat saya semakin yakin. Makanya kepada saudaraku, para mu'alaf, baik yang baru maupun yang lama, jangan gak yakin dengan firman Allah. Apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu, semuanya benar adanya. Tidak ada yang mengecewakan. Tidak ada yang mengecewakan. Nah, yang penting sabar, ikhlas, yakin. Jika kau berbuat bersungguh-sungguh kata Allah, berbuat yang bersungguh-sungguh kata Allah, aku akan bantu kau. Nah, itu yang alhamdulillah udah kita buktikan, dan Al-Fakir ini udah membuktikan, udah menerima hasilnya daripada itu. Suatu keyakinan yang luar biasa. Nah, itu Bang. Oke. Harus. Ini Ustaz, tadi lupa saya tanyakan, di titik mana sih Ustaz yakin bahwa saya betul-betul Islamnya agama yang benar, Ustaz? Nah, gini. Kan dah Allah sampaikan tadi itu dalam Al-Quran. Ya. Kan sebelumnya kan belum mengenal Islam nih, Ustaz. Iya. Nah, semenjak saya mengaji, saya mempelajari, makanya saya bilang tuh kita harus mengaji. Kita harus belajar benar-benar. Lalu kita ikuti apa perintah Allah. Ya. Meskipun itu tidak sempurna. Kita namanya manusia, tidak sempurna. Tidak semua perintah Allah yang kita turuti. Karena apa?
Itulah namanya manusia hilaf. Adanya lalai. Ya kan? Pingin nak punya, tapi dia tidak mampu. Seperti puasa misalnya ya. Pingin dia ingin puasa, tapi dia tak mampu. Ya kan? Nah, terus pingin juga dia nak bersedekah, nak membangun masjid. Pingin. Ya Allah ya Rab, aku nak bikin surau nih, aku nak bikin, tapi dia tidak mampu. Tapi ada cara Allah, ada caranya kita. Apa cara kita? Ayo kita mengajak orang-orang lain. Ayo kita berbuat. Gitu. Jangan diam. Mohon maaf nih, saya tak ada harta nih untuk bantu, tapi tenaga saya siap. Gitu kan. Allah kasih tenaga dong. Betul. Ya kan? Nah, setelah itu kita berbuat, hasilnya kita serahkan pada Allah. Jangan lalu berdoa aja, Bang. Jangan hanya mengaji aja. Tapi juga harus ikhtiar. Harus kita lakukan. Ya kan? Masya Allah. Harus kita lakukan gitu. Harus kita berbuat dulu. Ya itu kan ada perintah Allah, bekerjalah kita, bekerja, cari nafkah, ada segala macam. Kita disuruh kok. Salat Jumat, lakukan. Setelah salat, bertaburanlah engkau mencari nafkah. Iya. Memang Allah nyuruh kita salat terus? Enggak. Memang Allah nyuruh kita untuk baca Yasin terus, baca Al-Quran terus? Enggak dong. Cari kau harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tapi ingat, jangan kau lupa untuk bersujud kepadaku, kata Allah. Ingat kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Mudah bagi Allah, ya kan? Nah, kalau kita maaf ngomong nih, maaf ngomong, rajin kita baca kitab, baca, nggak akan bakalan. Mana ada beras 1 ton langsung turun dari langit di depan kita. Ya. Harus ikhtiar kerja. Tuh, ikhtiar dong. Jangankan berat, jangankan itu. Buah durian aja jatuh depan rumah, kalau kita nggak ambil, nggak ada buah durian itu datang sini sendiri. Ya. Iya. Makanya kita usaha dong, usaha dulu. Masalah hasilnya gampang, nanti Allah yang tentukan. Berbuat terus. Meskipun ada halangan. Meminta puji orang tuh, mencari nama dia tuh, minta disanjung dia tuh, pamer-pamer dia tuh, terserah kau anggap. Jangan peduliin. Anggap aja itu jin. Anggap aja itu syaitan. Ya kan? Setan kan tidak mau lihat orang baik-baik. Tidak mau orang yang berbuat baik-baik. Jangankan berbuat, azan aja tidak mau udah dengarkan. Nah, kalau ada manusia, ya, tidak suka dengan suara azan, tidak suka dengan yang berbuat baik, itu syaitan. Iya kan? Iya. Nah, kalau dia manusia, kalau dia punya iman, tidak akan seperti itu. Memang berbuat baik ini susah, Bang. Berat tantangannya, tidak mudah. Tak mudah membolak-balikan. Kadang-kadang keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri, sahabat-sahabat kita sendiri, diketawain. Udah ndak nolong, ngetawain lagi. Udah ngetawain, dijelekin lagi kita, dipitnah lagi kita. Ya Allah. Udah saya rasakan. Sebagaimana saya buat waktu itu, ini ada nanti. Makanya kalian datang nanti ke tempat saya buktikan dengan kalian. Saya buktikan, kalian datang. Nih loh, ini loh. Saya dipitnah. Bahkan tempat saya tidur aja, tempat saya nginap aja, tempat saya sama istri saja, dihina orang, diketawain orang. Sok-sok nak buat gedung besar, rumah sendiri, masih bagus kandang ayam saya. Tuh gitu, sampai segitunya orang. Ya Allah. Emang dia ada sholat. Memang dia ada ngaji. Bahkan dia mengaku dirinya ahli tarikat, ahli tasawuf. Tapi kok gitu? Kenapa? Tuh, iman, Bang. Iman. Kalau dia beriman dan seperti itu, ya kan? Iya. Emang dia ngaji, betul ngaji. Iman. Emang dia tidak sholat tahajud, tapi masalah iman, masih menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, ya kan? Tidak suka memandang orang berbuat baik. Dipandangnya rendah semua orang. Saudara-saudara sesama muslim. Tuh, sesama muslim. Nah, ternyata kuncinya, walaupun 1.000.000 orang menghinamu, merendahkanmu, memandangmu yang tak baik, terserah. Yang penting kau berbuat karena Allah. Tanamkan niat karena Allah, berbuat karena Allah. Percayalah,
Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Masya Allah. Itu. Karena keikhlasan seseorang ini kan kita nggak bisa pernah nilai, nggak bisa nilai itu. Benar. Karena apa yang ada di hati Ustadz atau apa yang ada di hati saya kan sama-sama tidak bisa menilai kita nih. Benar. Dan sama-sama tidak bisa melihat. Iya, makanya sering saya sampaikan kalau saya berkesempatan untuk memberikan tausiah, jangan pernah kau pandang orang yang nyapu jalan itu orang yang masuk neraka. Kita tidak tahu amalan dia, perbuatan dia, ibadah dia. Meskipun kita sholat, Allahu Akbar, kita udah sholat, pulang dari masjid kita lihat lagi dia kerja. Iya betul. Memang kita tahu dan nanti apa yang dikerjakan yang lain. Jangan-jangan dia pulang ke rumah udah sholat. Kita nggak tahu. Tapi kita manusia kan, nak sholat tuh. Kerja aja terus, ya kan? Duit terus. Bagaimana bisa berkah tuh rezekinya? Oh kan? Coba lihat sini, mesti terus. Tidak bakalan. Allah tak pandang itu. Allah pandang orang yang berbuat karena Allah. Berharap ridhonya Allah. Kan Allah juga sampaikan, gantungkan harapanmu hanya kepadaku, kata Allah. Maka engkau tak akan kecewa. Tapi kalau gantungkan harapan dengan orang lain yang sesama manusia, kecewa pasti. Itu bang. Baik Ustaz. Makanya nanti kalau kalian ikut saya ke sana kampung, kalian lihat apa yang saya lakukan. Benar tidak omongan ini? Terbukti bang, terbukti. Ini salah satu aja nih. Seperti yang pada tahun 2021 ke 22 kita buat untuk gedung 22 ya. 2022. Dari tahun 2020 saya cari tanah. Minta kepada Allah, ya Rab, minta 10 kali 10 aja tanah. Saya mau bikin pondok kecil yang nanti kayu bulat tiangnya. Lalu dindingnya saya mau niatkan untuk pakai kulit kayu. Atapnya atap daun sagu. Niat saya tuh. Alhamdulillah tahun 2021 ada orang baik menawarkan tanah. Tanah itu harganya 450 juta. Ya Allah, lumayan juga. Saya bilang, pingin sih pingin. Tapi kok dari mana dapat uang sebanyak itu? Setahun kemudian, tahun 2022, datang lagi, tawarkan lagi. Ya udah Ustadz, nanti ke rumah. Dia langsung dia kasih harga 100 juta. Tuh. Kalau Allah udah mau 100 juta, itu pun dicicil bang. Dicicil berapapun Ustadz uangnya nanti setorkan saya. Alhamdulillah 2 tahun lamanya lunas tanah itu yang harga 100 juta. Alhamdulillah. Itu di Kampus Hulu berarti. Kampus Hulu. Dan di tanah itu kurang lebih 1 hektar. Yang tadinya saya mau dirikan pondok kecil yang 10 kali 10, Allah izinkan, Allah kasih rezeki, langsung berdirilah replika Ka'bah yang ada di Desa Sibauhulu, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Di situ dulu itu kebun buah durian. Kebun durian. Nah, Pak Condro udah lihat waktu itu, pernah dia lihat. Beliau udah pernah menyerahkan sepeda motor dengan saya. Tuh. Dia lihat lokasi itu. Saya pernah ngomong, waktu itu belum ada 1 sen pun saya bayar tuh mas. Saya bilang dengan beliau, insyaallah doakan, mudah-mudahan tanah ini nanti milik kita. Masya Allah. Sekarang udah jadi replika Ka'bah, 12 meter kali 12, tingginya 12. Masya Allah. Berdiri di tengah-tengah tanah 1 hektar, dan sekarang udah digunakan sholat Jumat kurang lebih 70 kali sholat Jumat di dalam itu. Allah, berarti udah. Dan di situ tempat deklarasi Ukhuwah Serumpun pada bulan 23 Oktober tahun 2023 kemarin. Deklarasi Ukhuwah Serumpun se-Borneo. Ukhuwah Serumpun itu apa? Itu Indonesia, Malaysia, Sarawak Malaysia dan Brunei. Ya, itu maksudnya serumpun di situlah nanti tentang dakwah. Dakwah siapa? Para mualaf ini.
Nah, di situ juga masjid juga itu digunakan untuk pembinaan mualaf. pembinaan mualaf juga bermacam-macam gunanya, untuk sholat juga, untuk pembinaan mualaf. Disitulah pusatnya. Saat ini Nanti udah selesai, Ustaz? udah selesai, udah digunakan. Dan alhamdulillah baru sholat Idul Fitri kemarin. Idul Fitri perdana kemarin. Oke. Nah, itu alhamdulillah. Dari mana? Kalau hitung-hitung uang saya, enggak ada uang saya. Saya orang begaji tak ada. Ya kan? Jadi dai ini mana ada gaji? Kecuali ada bantuan dari BMPLN kemarin tuh. Itu pun 1 juta per bulan. Datang di mana? Masjid tuh tanah ya 100 juta. Tuh. Datang mana tuh? Kadang-kadang minyak aja 1 liter kami sana sampai 15.000. 1 liter 15.000. Bahkan sampai 20 ya, Mas. Bang Mijar kemarin. Ada sampai 20. 1 liter 20. 1 liter. 2 kali lipat dari harga. Tuh, makanya Luar biasa berarti. dakwah keliling. Hampir setiap hari. Pasti minyak pasti Tuh. habis terus. Gimana? Itulah. Tapi cara Allah beda dengan manusia, Bang. Jangan kau pandang itu nilainya. Jangan kau pandang uang itu. Pandang bagaimana cara Allah nanti. Cari, kejar terus ridhonya Allah. Allah bantu. Alhamdulillah. Itulah yang sekarang saya dapatkan. Masya Allah. Berdirinya gedung itu, tanah 1 hektar saya dapatkan. Ya kan? Saya buat itu. Jadi Ya. tuh hamba-hamba Allah semua tuh. Allah Titipan datangkan. orang semua tuh. Rezeki datang sana. Dari pemerintah juga ada bantuan, dari kawan-kawan dewan ada bantuan, dari orang-orang baik dari mana-mana pun datang. Saya buktikan mereka nih semuanya kami lakukan. Alhamdulillah sudah terdiri. Alhamdulillah. Nah, gitulah. Nah, disitulah keyakinan makin bertambahnya saya. Kenapa? Disitulah keyakinan makin bertambahnya saya tentang janji Allah benar. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, apa yang Allah larang dalam Al-Quran, kalau kita benar-benar lakukan dengan ikhlas karena Allah, insyaallah aman. Masya Allah. Terbukti Allah tak pernah ingkar janji. Tuh. Luar biasa. Ya kan? Udah gitu pun masih ada juga orang tak yakin dengan firman Allah. Ya kan? Solat 5 waktu, tahajud jalan terus, hafal Al-Quran, tapi tidak yakin. Apa gunanya coba? Bagus seperti saya ini. Jalan terus, kerja terus, berbuat terus. Biar dihina orang terserah. Kadang terserah, diapain orang terserah. Oh, tidak ada ilmunya itu, tidak ada titelnya, SAG dan terserah. Karena saya pikir gini, ternyata saya cari dalam Al-Quran tuh tidak ada surga nanti ini untuk sarjana hukum, surga 2 ini doktoradus, surga 3 ini nanti insinyur. Oh, tidak ada ternyata, tidak ada titel. Ya kan? Iya, iya. Ada enggak? Nggak ada, Ustaz. Nah, ada nanti presiden nanti surganya ini kan? Ya kan? Gubernur nanti ini, bupati ini. Ada enggak? Nggak ada. Kepala desa ini. Ya kan? Iya, iya. Komandan ini, komandan itu ada enggak? Enggak ada. Ternyata surga itu milik orang yang dipilih Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Berbuat terus. Masalah masuk surga dengan doa terserahlah. Yang penting berbuat terus. Berbuat terus apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Bukan berarti saya yang begini tidak pernah melakukan kesalahan. Oh, banyak. Karena kasih sayang Allah lah. Allah lah yang menutup aib-aibnya saya. Masya Allah, luar biasa. Tapi saya yakin Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Makanya mumpung masih ada kesempatan, masih sehat, masih normal pikiran, mata masih normal, tenaga masih ada, lakukan. Lakukan, berbuat baik terus di jalan Allah. Berbuat meskipun masih ada yang menilai itu bukan perbuatan baik. Terserah. Dan terbukti, Bang. Terbukti. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal hadis, ya kan? Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal hadis. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal hadis. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal hadis. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal hadis. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal Al-Quran. Saya enggak hafal hadis. 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 Saya enggak hafal Al-Quran. Saya
apa itu namanya itu, saya bukan ahli ibadah, ya kan? Saya bukan ahli tahajud. Dan Allah buktikan tanda kasih sayangnya Allah. Allah yang tahu hati saya. Ke tanah suci 3 kali berturut-turut tanpa membayar 1 sen pun, bahkan Allah bagi rezeki lagi tuh. Masya Allah. Nggak bayar 1 sen pun, ya kan? Allah panggil ke sana, diberi kesempatan oleh Allah sujud di tanah sucinya. Tuh, begitulah rahmat Allah, tak bisa diukur dengan apapun, ya kan? Sampai kadang-kadang meskipun bolak-balik ke tanah suci, ya, tidak ada begini, tidak ada begitu. Tuh. Itu tandanya orang iri dengki. Nah, iya kan? Banyak ya seperti itu. Masa kita ke tanah suci pun lalu dimarah-marahin? Ya, bukan merugiin dia kan? Allah yang kasih kita ke sana. Dan itu pun dapat, ini pun datang ke hadiah ke tanah suci Allah nih. Apa yang saya lakukan? Itu tadi, yakinnya saya dengan kalimat Allah. Dan berbuat baiklah engkau, nanti aku yang balas. Itu tanda bukti Allah. Dan juga, meskipun kita siapa-siapa, enggak. Makanya saya bilang tadi, enggak perlu titel tuh, titel dunia. Mohon maaf, itu hanya di dunia. Ya. Makanya dengan teman-temanku, sahabatku, jangan merasa minder kalau tidak ada titel, ya. Jangan merasa minder tidak ada sekolah, tidak apa-apa. Berjuang, bekerjalah dengan Allah. Berbuat di jalan Allah, nanti Allah balas. Kalau manusia, iya, persyaratan manusia susah dibanding persyaratan Allah. Persyaratan Allah mudah. Nah, itu dia. Persyaratan itu mudah dibanding manusia. Kalau manusia bertele-tele, dipersulitnya persyaratan itu, persyaratan ini. Makanya hidup manusia ini susah. Karena banyak persyaratan. Karena dia membuat persyaratan, menyusahkan diri orang lain katanya, padahal dia tidak tahu dia menyusahkan dirinya sendiri. Karena Allah udah ngomong, udah masih tahu, jangan kau persulit orang lain, nanti kau persulit kata Allah. Tapi jika engkau mempermudah urusan orang lain, maka aku akan mudahkan urusan hidupmu, baik kau di dunia maupun di akhirat. Itu Allah janji. Itu yang saya dapatkan dalam Islam. Nikmatnya ternyata, oh ini dia, ini dia. Tapi tak semua seperti itu, Bang. Ya kan? Nah, mana kita begini, orang rendah, terserahlah. Biarkanlah manusia merendahkan kau, 1 juta orang merendahkan kau, tak apa. Kalau Allah udah mengangkat derajatmu. Begitu juga, 1 juta orang memuji kau, menyanjung kau. Tapi kalau Allah ingin menjatuhkan kamu, siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengangkat derajatmu? Tidak bakalan. Itu tadi. Kuncinya, kejarlah ridhonya Allah. Masya Allah. Yakinlah Allah akan memberimu rahmat. Itu dia. Kalau jangan yakin, jangan. Cari yakin dulu. Nih, dalam hati, dalam kolbu. Dalam kolbu. Jangan sempat menyimpan iri dengki kepada orang lain. Meskipun ibadahmu sempurna katamu, tapi kalau kau masih menyimpan iri dengki kepada orang lain, suka memfitnah orang lain, hasut pada orang lain, kesombongan, habislah. Sedangkan iblis saja, ya, sudah dalam sorga, duduk-duduk santai, ya kan, udah makan kurma dan segala macam, keluar. Kenapa? Karena kesombongan. Apalagi kita yang belum pernah ke sana, ya kan? Mencium surga ya belum kan? Maka dari itu, tapi jangan khawatir, tetap semangat, tetap berbuat dalam kebaikan. Ingat, perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan. Selalu berbuat baik di jalan Allah kepada siapapun, karena Allah, bukan karena pujian dan sanjungan. Jangan cari pujian orang. Engkau akan hancur. Tapi carilah ridhonya Allah, pasti Allah akan tenangkan jiwamu. Selamat di dunia, selamat di akhirat.
cukup sekian dari Al-Fakir. Insyaallah lain kali kita akan sambung lagi dengan tema yang berbeda. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah pemirsa sekalian. Nah itulah tadi kisah gimana perjalanan Ustadz Indra Soter ini mengenal Islam dan juga perjalanan dakwah beliau dan yang luar biasa, alhamdulillah. Dan juga yang hari ini sedang beliau perjuangkan ngebangun di lahan itu Ustadz, ngebangun masjid yang insya Allah ini akan digunakan jadi tempat pusat dakwah dan jadi belajarnya mualaf pembinaan dan segala macamnya. Itu dimanapun berada, kalau mau mampir ke sana silakan. Dari manapun, mualaf seluruh dunia pun silakan. Siap kita di sana. Insyaallah. Itu bukan punya Indra Yohanes Soter ini, bukan punya keluarga saya, bukan. Tapi itu untuk semua siapapun, baik Muslim maupun non Muslim, siap kita di sana. Baik pemirsa sekalian, untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kedepannya kita bisa menghadirkan konten yang lebih menarik dan inovatif. Dari Kota Khatulistiwa Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.